Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan buku ini sampai di halaman berapa kita? 40. 40 paragraf berapa? Oh iya. Qala al-muallifu hafizahumallahu ta'ala. Saya baca dari paragraf sebelumnya. Walihada, maka dari itu la'anan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apalagi kuburannya yang bukan nabi, lebih dilaknat lagi. Wanaha, dan beliau juga melarang anis salati ilal kubur, melarang dari solat menghadap kuburan. Waqala, beliau juga, ini solat menghadap kuburan ini hadis riwayat Muslim. Wasayati, dan akan datang hadisnya. Waqala, dan beliau juga bersabda, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri, jangan engkau jadikan kuburanku wathanan, berhala yu'badu, yang diibadahi. Waqala, Nabi juga bersabda, ishtadda ghadabullah, menjadi dahsyat kemurkaan Allah ala qaumin, terhadap satu kaum, ittakhadhu, yang menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan nabi-nabi mereka, masajidah, sebagai masjid. Waqala, beliau juga bersabda, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang yang hidup sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, kanu, mereka itu, yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala, maka ketahuilah, fala, janganlah, tattakhidul kubura, kalian menjadikan kuburan-kuburan masajidah sebagai masjid. Fa inni, maka sesungguhnya aku, anhakum an dzalik, aku melarang kalian dari hal itu. Itu akhrajahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim nomor 532. Jadi hadisnya itu teramat sangat banyak sekali banget, nemen pol. Dan jalur-jalur hadis yang melarang kita dari solat menghadap kuburan, solat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, atau solat di masjid yang ada kuburannya, sangat banyak sekali. Dikumpulkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburil masajid, peringatan kepada orang yang sujud dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadisnya itu riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, riwayat Imam Ahmad. Ya, begitu. Jadi ahli sunnah itu hanya membacakan hadis. Tetapi meskipun hadis-hadis Nabi jumlahnya teramat sangat banyak sekali, ada enggak umat Islam yang justru mereka mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu yang dilarang oleh Nabi? Ada apa enggak? Banyak.
terang-terangan justru kuburan itu ada di dalam masjid, dan saya melihat dengan biji mata kepala saya sendiri di dalam masjid itu ada kuburannya, dan ramai dikunjungi orang ribuan, dan ada acara tahunan itu yang hadir ratusan ribu, nggak jauh dari tempat kita ini. Ulon dalan ono, dhuwur gunung ono, lor dalan ya ono, banyak sekali. Nah, tapi saat kita melakukan, oh itu kan paham Wahabi. Kalau begitu Imam Bukhari adalah Wahabi, Imam Muslim adalah Wahabi, Imam Ahmad adalah Wahabi, Imam Malik adalah Wahabi. Tapi nggak apa-apa, biarlah umat Islam tahu kalau para Wahabi itu adalah orang-orang yang berusaha memurnikan syariat ajaran agama Islam. Ada orang melestarikan lingkungan dianggap Wahabi lingkungan. Ada orang memakmurkan masjid dianggap Wahabi. Ada orang melarang ibadah di kuburan dianggap Wahabi. Ada orang memanjangkan jenggot melaksanakan sunnah Nabi dianggap Wahabi. Ada orang celananya cingkrang karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Nabi dianggap Wahabi. Enggak apa-apa, biar umat Islam dan manusia seluruhnya tahu kalau orang-orang Wahabi itu adalah orang-orang yang beragama dengan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya mengikuti cerita-cerita dan dongeng-dongeng fiktif yang ngoyoworo, yang ngapusi, yang gedebus kerincing. Biar semua orang jadi tahu bahwasanya orang-orang Wahabi itu orang yang suka beriktikaf, orang yang suka menghadiri daurah, orang yang suka menghadiri pengajian rutin, orang yang suka membaca kitab-kitab para ulama. Biar orang tahu, ya. Dan biar orang tahu bahwa orang yang anti Wahabi itu sukanya joget-joget, sukanya itu dangdutan, sukanya itu pergi ke kuburan, sukanya itu hura-hura, sukanya itu. Agar manusia yang diberikan akal, pikiran yang jernih bisa mengetahui mana yang hak dengan mana yang batil. Wa akhbara anna haula'i syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah. Dan di dalam hadis pula Nabi mengabarkan anna haula, bahwasanya mereka ini, mereka siapa? Mereka siapa? Yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu disebut syirarul khalqi 'indallah. Itu manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu juga hadis Nabi ada di dalam riwayat Bukhari nomornya 427 dan Muslim nomornya 528, bahwa seburuk-buruk manusia di hadapan Allah adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari, teman-teman. Wa haula'i hum a'da'u Nuh, dan mereka itu adalah musuhnya Nabi Nuh. Kemarin kan kita ceritakan kisah dari Ibnu Abbas kan, awal kesyirikan muncul di era Nabi Nuh saat orang-orang menjadikan orang-orang soleh itu dibikin gambar, lalu dibikin patung, lalu dibikin tempat ibadah di kuburan mereka. Ya, sehingga orang-orang yang menjadikan masjid sebagai kuburan itu adalah para musuhnya Nabi Nuh, bahkan termasuk musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melarang dengan larangan yang keras. Kama anal musyrikina bin nujumi a'da'u Ibrahim, sebagaimana pula orang-orang yang berbuat syirik terhadap bintang itu menjadi musuhnya Nabi Ibrahim. Fanuh adahul musyrikuna bil qubur. Nabi Nuh itu diperangi, dimusuhi oleh orang-orang yang berbuat syirik di kuburan. Wa Ibrahim adahul musyrikuna bin nujum. Dan Nabi Ibrahim diperangi, dimusuhi oleh orang-orang berbuat syirik terhadap bintang, ya, menganggap bintang itu sebagai
Tuhan atau bintang itu memiliki kuasa di dalam mengatur kejadian-kejadian di muka bumi. Wa ta'ifatani sawwarul asnama ala suwari ma'budihim thumma abaduha. Dan dua kelompok ini mereka menggambar berhala-berhala yang sesuai dengan bentuk sesembahan mereka, kemudian mereka beribadah kepadanya. Wa inna ma bu'isatir rusul, akan tetapi sesungguhnya para rasul itu diutus liyum haqqash syirku minal ard, supaya kesyirikan itu lenyap dari atas muka bumi, wa mahqu ahlihi, dan menghilangkan para pelaku kesyirikan, wa qad'u asbabihi, dan para rasul diutus untuk memutus sebab-sebab kesyirikan, wa hadmu buyutihi wa muharabatu ahlihi, dan juga untuk menghancurkan objek-objek kesyirikan dan juga memerangi para pelaku kesyirikan. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah jilid kedua halaman 197. Waqad bayyana samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz sungguh telah menjelaskan khuturatal fitnati bil qubur, bahayanya fitnah berupa kuburan ini. Ya, kita pernah nggak mendata di Klaten ini aja, kuburan yang dikultuskan itu ada berapa titik itu. Dan saya mendapati teman-teman bukan cuma satu, beberapa tempat kuburan yang dulu itu nggak ada, sekarang menjadi ada, dan kuburan itu dikultuskan. Waktu saya kecil nggak ada itu, dan diberi nama dengan nama-nama yang unik. Ya. Jadi tiap kuburan-kuburan itu memiliki tenaga-tenaga marketing. Yang awalnya itu dia volunteer, Pak. Volunteer itu relawan. Tapi karena jadi rame, akhirnya mereka dapat apa? Dapat keuntungan, Pak. Dapat fee. Naudzubillah. Kayak di desa mertua saya itu. La haula wala quwata illa billah. Itu waktu saya baru saja menikah, ada pengajian haul. Itu sudah ke-5 kali atau ke-3 kali. Pas saya menikah itu sudah ke-5 atau ke-3 kali. Dan setiap haul itu satu rumah dimintai duit. Paling kecil 100.000. Semua itu. Ada yang 200.000, yang tapi paling kecil minimal 100.000. Untuk apa? Untuk membuat acara haul. Mengundang seorang tokoh agama dari kota sana. Nah, si Mubalak ini pertama kali diundang ke desa mertua saya. Dia bercerita kepada warga desa, besok pada hari ini tanggal sekian jam sekian saya akan melakukan komunikasi gaib dengan cikal bakal di desa ini. Caranya gimana? Saya tidak tahu. Apa begini apa begini? Intinya setelah waktu yang dijanjikan itu lewat, dia datang lagi diundang pengajian. Dia bercerita, kemarin saya sudah ketemu langsung dengan cikal bakal di desa ini. Namanya Syekh Muko. Aku batinku Syekh Muko ya apa dosa Muko apa. Syekh Muko ini yang babat alas di desa ini. Dan dia berpesan kepada saya. Berarti kan dia mengklaim bisa ketemu dengan rohnya orang mati kan gitu toh? Iya. Dia Syekh Muko berpesan kepada saya, tolong sampaikan kepada seluruh warga desa, kalau desa ini pengen gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertolan raharjo, menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, mereka tidak boleh melupakan, melalaikan jasa-jasa saya sebagai orang yang babat alas di kampung ini. Dan mereka harus melakukan haul setiap tahunnya untuk memperingati kematian saya. Oh, saya tuh tanya kepada orang yang tuwek-tuwek di kampung itu, Mbah, nopo leres
Bing babat talas mriki niku jenenge Syekh Muka. Ah mboten ngerti nak kula ya nembe krungu niki enten jenenge Syekh Muka. Tapi karena yang berbicara itu seorang tokoh publik yang dianggap memiliki kemampuan metafisika dan kekuatan spiritual, bisa ketemu dengan rohnya orang mati, akhirnya banyak yang percaya. Endingnya mulai tahun itu setiap tahun diadakan khol untuk memperingati Syekh siapa? Syekh Muko tadi itu. Dan setiap warga, setiap rumah itu dimintai duit. Yang diundang siapa? Ya kiai yang tadi itu yang bisa berkomunikasi dengan rohnya Syekh Muko gitu. Dan itu duitnya gede, mau satu rumah itu 100.000, 500.000, 300.000, ya duitnya gede. Maka ujung-ujungnya duit itu tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang-orang seperti ini kenapa kok mereka dengan teramat sangat berani sekali banget nemen pol berdusta dengan membawa agama ya. Yang pasti sebagai seorang yang memprioritaskan tauhid di dalam pelaksanaan agamanya, kita harus yakin seyakin-yakinan tidak ada orang itu bisa ketemu berkomunikasi dengan rohnya orang yang sudah mati ya, apalagi memerintahkan untuk melakukan khol. Kalau tidak desanya akan hancur. Lah kenapa enggak hancur dari dulu? Bener apa enggak? Bukannya desa itu selama ratusan tahun tidak pernah mengadakan khol Syekh Muko. Kenapa enggak hancur dari dulu? Tapi ya begitulah teman-teman. Syaitan itu kalau sudah merasuki akal pikiran manusia itu kalau jiwa dan pikirannya dirasuki oleh pikiran-pikiran syirik, klenik, khurafat dan bid'ah, maka akal sehatnya menjadi rusak. Maka dakwah tauhid ini mengajak umat Islam menjadi orang cerdas, membebaskan perbudakan manusia kepada entitas-entitas zat-zat selain Allah, menuju penghambaan kepada Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Kalau sudah seperti itu, jiwanya, pikirannya, raganya seorang mukmin muwahhid itu merdeka. Tapi selama pikirannya masih dikungkung, ya, masih dikendalikan oleh cerita-cerita klenik seperti itu, meskipun negaranya sudah merdeka, tetapi jiwanya belum merdeka dan masih diperbudak oleh asyaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu. Maka saya berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang menonton dari kejauhan, jangan pernah mempercayai cerita-cerita klenik, khurafat, takhayul yang hanya membuat kita jadi penakut, yang hanya merontokkan akal sehat kita dan menjauhkan kita dari tauhidullah, penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Nggak perlu antum cerita-cerita klenik-klenik ini. Hatta sebagian dai sunnah tuh juga ada yang menceritakan cerita-cerita klenik, cerita saya diwedeni, saya tidak perlu itu seperti itu. Beberapa kali kan saya sering keliling pengajian di sebuah pesantren ahli sunnah. Saya diinapkan di rumah kosong di dekat Pondok Putri, diweling sama ustadz di situ. Ustadz, nanti jangan kaget apa kalau nanti malam ada yang mengganggu apa? Karena rumah itu di Pondok Putri itu sering melihat penampakan los, saya bilang gitu. Irani nggak ganggu apa-apa. Ini yang mengucapkan ini bukan santri, bukan jamaah kaji teko. Yang mengucapkan ini ustadz, alumni Fakultas Syariah, ya. Tetapi begitulah seseorang itu jika tidak menjadikan tauhid sebagai prioritas pertama dan utama di dalam dakwah dan proses dia di dalam menuntut ilmu, siapapun dia akan diombang-ambingkan. Bahkan di Mekah sendiri dulu itu pernah beredar cerita di Universitas Islam Madinah, kuwi kurang pinter piye kira-kira. Isinya guru-guru besar, isinya mahasiswa yang setiap hari belajar ilmu agama. Beredar cerita konon katanya Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas itu
memiliki mahasiswa dari kalangan jin. Ya. Jadi ceritanya Syekh bin Baz kan buta ya. Beliau minta tolong si fulan, labaik ya Syekh katanya. Tolong ambilkan kitab. Tahu-tahu tangannya jadi panjang gitu. Tangannya mahasiswa itu panjang gitu loh. Ya ngambil terus diletakkan ke Syekh terus orang pada di kelas itu pada ketakutan semua. Ada apa ini katanya? Ini mahasiswanya itu ternyata jin wahai Syekh, dia memanjangkan tangannya. Mahasiswa yang lain jadi takut. Lalu Syekh bin Baz menasihati mahasiswa jin tadi, tolong si fulan besok jangan berbuat seperti itu tadi, kamu menakuti teman-teman yang lain. Cerita ini bukan hanya beredar di Madinah, bukan hanya beredar di Saudi, beredar di grup-grup diskusi para penuntut ilmu di seluruh dunia lah. Iya. Kemudian cerita ini muncul setelah Syekh bin Baz meninggal dunia. Dan ditanyakan, dikonfirmasi kepada murid-murid senior Syekh bin Baz. Endingnya apa? Cerita ini dusta. Cerita ini bohong. Ya. Jadi sesuk aja ono sing gawe cerita ning kajitiku ki enek jamaah kajitiku jin lho ngono. Kadang ngerti-ngerti tepake isine bakpao mlaku dhewe ngono. Ceritamu gedebus ya. Siapapun dia, mau syekh, mau ustadz, mau penuntut ilmu, kalau dia tidak menjadikan tauhid sebagai prioritas pertama dan utama, dia akan dinina bubukkan oleh cerita-cerita khurafat. Paham ini teman-teman? Apalagi kalau sudah berbicara masalah ruqyah yang kebablasan, semuanya jadi klenik. Lah saya itu dulu ya sering meruqyah, ya enggak sering ya, cuma lebih dari 10 kali lah ya. Tapi sampai sekarang enggak pernah kok saya namanya melihat yang namanya penampakan kejadian-kejadian ganjil apa melaku dewi, gelondang-gelondang dewi itu enggak pernah. Makanya kalau ada orang cerita saya diwedeni saat ini gur tak esem tok. Kuwi tenan apa ora? Tetapi dalam lubuk hati yang paling dalam ya saya mengatakan ora percaya. Ora aku ngono. Tenang lho Ustaz. Ora aku ngono. Karena rata-rata orang kalau bercerita klenik itu biasanya dia apa? Dibumbon-bumboni, dibesar-besarkan supaya jadi heboh. Bahkan ya para penuntut ilmu di kota Madinah sendiri pun juga tidak terlepas dari yang namanya cerita klenik. Sampai mana tadi itu? Oh iya, Syekh bin Baz menjelaskan khuturatal fitnati bil kubur. Bahayanya fitnah kuburan nih. Faqala, beliau mengatakan, wa minar riddatil fi'liyah kaunuhu yatufu bil kubur. Termasuk perbuatan riddah yang berupa perbuatan seseorang itu tawaf di kuburan. Ya taqarrabu li ahliha bidzalik. Dia mendekatkan diri kepada mayit yang ada di kuburan dengan perbuatan tawafnya itu. Au yusalli lahum au lil jin, atau dia salat niatnya untuk si mayit atau untuk si jin. Wa hadhihi riddatun fi'liyatun, ini merupakan kemurtadan ya, perbuatan murtad. Karena kemurtadan itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa apa? Keyakinan. Amma du'auhum lahum, adapun berdoanya mereka kepada si mayit, wal isti'anatu bihim, minta tolong kepada mayit, wan nadhru lahum, nazar kepada mayit, fariddatun qauliyatun, itu adalah kemurtadan berupa ucapan. Amma man tafa bil kubur, adapun orang yang tawaf mengelilingi kuburan, yaqsidu bidzalika ibadatallah, mereka memaksudkan dari tawafnya itu beribadah kepada Allah. Loh, kok beribadah kepada Allah tapi kok di kuburan? Dia meyakini kalau tawaf di kuburan, sholat di kuburan, sholatnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Di kuburannya orang soleh, sholatnya, doanya, tawafnya, pahalanya jadi lebih besar. Tapi dia tidak tawaf kepada si mayit, tawafnya tetap kepada Allah, tetapi dia meyakini kalau tawaf di kuburan, baca Quran di kuburan, sholat di kuburan, pahalanya lebih besar. Fahuwa bid'atun, maka itu menjadi bid'ah qadihatun fid din, yang bisa menciderai agama seseorang tapi tidak mencapai derajat
kesyirikan. Perbuatannya sama teman-teman, tapi kalau niatnya beda, status hukumnya menjadi berbeda. Sama-sama sholat di kuburan. Kenapa kamu sholat di kuburan? Saya sholat untuk si mayit ini, maka dia musyrik. Tapi kalau kenapa enti sholat? Saya sholat karena ini kuburannya wali. Saya meyakini kalau sholat di kuburan wali pahalanya lebih besar. Itu tidak musyrik, bukan perbuatan syirik, tapi perbuatan apa? Bid'ah. Haram apa tidak? Haram, tapi tidak mencapai derajat kesyirikan. Jadi ahli sunnah itu merinci, tidak gebiah uyah. Tahu gebiah uyah? Tidak main apa? Pukul rata, tidak mengeneralisasi. Wa innama yakunu bid'atan qadihatan fid din. Perbuatannya itu menjadi bid'ah yang menciderai agama. Idza lam yaqsidit taqarruba ilaihim bidzalik. Jika dia tidak memaksudkan mendekatkan diri kepada si mayit dengan apa? Perbuatannya itu. Wa innama fa'ala dzalika taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala jahlan minhu. Tetapi dia melakukan ibadah itu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, jahlan minhu, karena dia masih bodoh. Waqad hama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Nabi telah menjaga kewibawaan dakwah tauhid itu bima qarrarahu min ahkamin, ya, melalui apa-apa yang beliau tetapkan berupa hukum-hukum tata'allaqu bil kubur, yang berkaitan dengan kubur. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi naqlis sabiqi ba'daha wa min dzalik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kubur ini ditetapkan oleh Nabi dalam rangka apa? Menjaga kewibawaan dakwah tauhid. Karena kata para ulama, fitnah kuburan ini diantara fitnah yang paling banyak menjerumuskan umat Islam ke dalam kesyirikan. Ya, maka Nabi qararahu, menetapkan, min ahkam, berupa hukum-hukum tata'allaqu bil kubur, yang berkaitan dengan kuburan. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi naqlis sabiq, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam penukilan yang lalu, ba'daha, sebagiannya, wa min dzalika, dan diantaranya adalah awalan, yang pertama. Ini beliau menjelaskan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan Nabi yang selayaknya kita pahami, kita taati, dan kita dakwahkan. Ini aturan-aturan syariat ini semua berkaitan dengan apa? Kuburan, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah syirik itu. Awalan, yang pertama, an-nahyu an ziyaratil kubur fi awalil amri. Larangan dari berziarah kubur di awal-awal kemunculan agama Islam. Jadi dulu awal-awal Islam muncul itu Nabi melarang sahabatnya dari ziarah kubur. Maka ziarah kubur di awal Islam itu hukumnya apa? Haram, karena an-nahyu yaqtadi tahrim. Larangan itu memberikan konsekuensi haram. Sebaliknya, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu memberikan konsekuensi wajib. Itu kaidah usul fikih, teman-teman. Perintah itu memberikan konsekuensi apa? Wajib. Jadi kalau antum diperintahkan, maka hukum aslinya wajib. Ada kasus begini. Saya punya teman, ini bocahnya rada weng gitu loh, rada ora kebak. Dia itu waktu hujan, dia main-main kicah-kicih, mainan air di kebun gitu, di pinggir parit. Kakeknya dia tahu, cucunya namanya, saya sebutkan inisialnya Totok gitu aja. Mbah kakunya bilang, "Tok, apa mbah? Kowe iki keceh?" "Ah, ngono kuwi apa ya? Sululu posisan tok." Karena mungkin dia memahami al-amru yaqtadil wujub, ya. Perintah itu memberikan konsekuensi wajib. Si Toto ini beneran selulup di situ. Itu perbuatannya bener apa keliru menurut antum loh ini? Aku takon loh, Cah. Wang Sulono.
Ngono apik, slulup sisan ngono kuwi. Terus dia slulup beneran. Itu bener apa keliru? Yang keliru Mbah Kakung apa Toto? Apa Titik? Yang keliru siapa? Totoknya. Menurut saya yang keliru ya Mbah Kakung juga. Wis ngerti putune rapati genep. Malah kon slulup. Ya. Mungkin si Toto ini dulu pernah belajar kitab usul fikih ya. Wah, perintah memberikan konsekuensi wajib. Siap dan langsung lulup beneran. Padahal mbahnya malah aduh kayak kepiye bocah ki. Maksudnya kalau orang tua, lah ngono slulup posisan itu kan maksudnya apa itu? Ngelulu. Ya. Maka kaidah usul fikih itu benar Pak, tetapi penerapannya tidak secara global, tidak secara mutlak, tidak secara pukul rata. Nanti ada indikasi-indikasi yang memalingkan dari hukum asal ini. Mulai nek wong terus Toto yo keliru, dia tidak bisa, dia mungkin penganut madhab tekstual ya. Wis pokoke dikongkon sulup ya sulup. Habi to mbajare kon sulup bareng aku sulup salah. Mau keceh ya salah. Bareng dikon sulup aku sulup ya malah melu salah. Simbahi jane piye? Jadi Toto ya keliru, tidak bisa membedakan siyakul kalam, konteks kalimat. Likuli maqamin maqal wa likuli maqalin maqam. Mbah Kakunge ya salah karena bocah wong kok di lulu rumasane dikong tekan kono barang temu. Jadi Nabi itu melarang ziarah kubur di awal kemunculan agama Islam, dan larangan itu memberikan konsekuensi apa? At-tahrim, haram. Ya. Summa kemudian adzina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan izin fi ziyaratiha, untuk menziarahi kuburan. Lamma tatkala rasakhatil aqidatu fin nufus. Lama tatkala rasakhat, menjadi kokoh dan kuat, al aqidatu aqidah fin nufus, di dalam jiwa-jiwa. Ketika Nabi sudah menanamkan tauhid siang malam ya selama bertahun-tahun, dan para sahabat sudah diajari dakwah tauhid yang benar, adzina fi ziyaratiha, Nabi baru memberikan izin untuk menziarahi kuburan. Fa'an Buraidah taqal, dari Buraidah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu kala aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, maka berziarahlah sekarang ke kuburan, fa innaha, karena sesungguhnya dia itu, ha itu kembali ke ziarah, sesungguhnya ziarah itu tudzakirul akhirata, mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Itu akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun wan Nasa'i wa Ahmad fil Musnad. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan dia adalah hadis yang hasan sahih. Ini hukum syariat Islam berkenaan dengan kuburan yang pertama. Penetapan bahwa awal kali ziarah kubur itu dilarang. Sanian, yang kedua, an-nahyu an bina'il masajidi 'alal kubur. Larangan dari membangun masjid di atas kuburan. Kenapa kok membangun masjid di atas kuburan tidak boleh? Ya karena bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Dan hadisnya tadi sebagian sudah disampaikan kan di halaman sebelumnya itu, ya kan? Antum ngurmak kira mau. Ada banyak hadis dikatakan oleh Nabi. Li hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla an yamuta bi khamsi layalin, sebelum beliau wafat 5 hari sebelumnya. Jadi 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah semoga terlimpah curahkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid.
yuhadziru ma sana'u, beliau memberikan peringatan keras dari perbuatan Yahudi dan Nasrani. Maka di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah sering saya sampaikan, kuburan itu tidak boleh dibongkar kecuali karena alasan yang syar'i. Di antaranya kuburan itu dibongkar kalau lokasi itu mau dibangun masjid, baru boleh dibongkar. Ini Masjid Joglo Sekalekan ini dulu teman-teman, ini dulu kuburan teman-teman, kebuak kuburan dulu. Bahkan sebagian kuburan belum diambil, sebagian kuburan itu masih ada di bawah. Dan kata Syekh Masyhur Hasan Al-Utsman, larangan dari sholat di masjid yang ada kuburannya, larangan dari sholat menghadap kuburan itu khusus untuk kuburan yang zahirah, yang kelihatan secara visual. Alhamdulillah di sini tidak ada yang kelihatan sama sekali. Di area masjid loh ya, nggak ada. Padahal dari pendiri masjid ini ngomong beberapa kuburan tidak memungkinkan untuk diambil Ustaz, karena udah nggak kelihatan. Yaitu sudah tidak berlaku hukum apa? Tidak berlaku hukum kuburan lagi. Jadi kuburan itu berlaku hukum kuburan kalau dia kelihatan. Kalau nggak kelihatan, sudah rata dengan tanah, ketimbun tol, ketimbun gedung, itu sudah tidak berlaku hukum kuburan lagi. Kita boleh duduk di situ, kita boleh sholat di situ, boleh bangun masjid di situ. Nah, kuburan-kuburan yang mayoritas ada di sini dulu diambili, terus dipindahkan, terus dibangun masjid ini Joglo Sekalekan. Ini dulu teman-teman tempat berjudi, tempat berzina. Tempat ini, tempat antum duduk ini dulu tempat berjudi, tempat berzina karena sepi. Ya, sini sepi apa enggak? Padahal deket alun-alun itu. Alun-alun dari sini berapa menit? 1 menit kalau naik motor. Berangkang ya suwe. 1 menit naik motor. Ya, tapi sini sepi kan, terbesunyi gitu. Tidak banyak orang lalu lalang. Jadi ini tempat perzinahan karena sepi, tempat perjudian. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada para pendahulu kita di sini ya, yang kemudian berinisiatif membongkar kuburan-kuburan yang ada, dipindahkan, lalu dibelikan ini joglo yang utama ini. Dulu belinya 600 atau 800 juta ini. Ini kalau antum melihat tiangnya ini tidak dipasah, tidak gedigraj. Dia ada totol-totolnya atau itu? Itu bikinan zaman dulu itu pakai kapak gitu. Makanya ada totol-totolnya. Jadi ini joglo kuno nih. Enek jine ra ya tat nek eneng jurar ngopo gitu. Eneng neng burimu kowe ngeletak gitu. Yang kedua, kuburan tidak boleh dibongkar kecuali apa, teman-teman? Kecuali mau dibangun masjid, terus kecuali dikhawatirkan kuburan itu akan longsor, terkena erosi, diambil, dipindahkan. Kemudian yang ketiga, kuburan itu tidak boleh dibongkar kecuali itu kuburan orang Islam yang terlanjur ditanam jadi satu dengan kuburan-kuburan orang kafir, maka boleh diambil. Ya, karena umat Islam wajib dikuburkan di pemakaman khusus umat Islam dan tidak boleh dicampur. Itu merupakan ijma', kesepakatan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Saya sudah menyampaikan, masalah antum mau melakukan atau tidak itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kuburan tidak boleh dibongkar kecuali dalam rangka memindahkan kuburan keluarga kita yang ada di luar kota, dipindahkan agar kita dekat ketika ingin berziarah. Salisan yang ketiga, an-nahyu an raf'il quburi wal amru bitaswiyatiha. Larangan dari meninggikan kuburan dan perintah untuk meratakannya. Li hadisi Abil Hayyaj, berdasarkan hadis Abul Hayyaj Al-Asadi radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, ala ab'atsaka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku
tidakkah engkau ingin aku beritahu apa yang diberitahukan oleh Rasul kepadaku saat Rasul mengutus aku? Ala tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Musyrifan apa musyarrafan ya. Jangan engkau meninggalkan patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan meninggalkan kuburan yang dimuliakan kecuali engkau ratakan. Dan kuburan yang ditinggikan itu boleh tingginya itu tingginya sekitar 1 jengkal untuk membedakan lokasi itu dari lokasi yang lain, dan agar orang mengetahui bahwasanya itu adalah kuburan. Janganlah engkau meninggalkan satu patung kecuali engkau hancurkan. Jangan meninggalkan kuburan, ya, kecuali engkau meratakannya. Jadi tidak boleh meninggikan apa? Kuburan dibikin tinggi-tinggi, karena itu akan menarik apa? Perhatian manusia yang jahil terhadap ajaran tauhid dan menggiring mereka kepada pengkultusan apa? Kuburan. Hadis akhrajahu Muslimun nomor 969. Rabi'an yang keempat, an-nahyu 'anis sholati ilal kubur, larangan dari salat menghadap kuburan atau salat di masjid yang ada kuburannya. Wa dzalika bi an yaj'alal qabra qiblatan lahu fis shalah, yang seperti itu dengan menjadikan kuburan sebagai kiblat di dalam salat. Sawaun kanal qabru jihatal qiblah am lam yakun, sama saja apakah kuburan itu ada di arah kiblat atau tidak. Li hadisi Abi Marsin al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Nah, untuk poin ini teman-teman, para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Saya pernah sampaikan itu. Kalau Syekh Albani, semua masjid yang ada kuburannya tidak boleh kita sholat di situ. Apakah kuburannya di dalam atau di luar, di arah kiblat, kanan, kiri, depan, pokoknya ada kuburannya tidak boleh. Yang kedua, Syekh Utsaimin mengatakan baru dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya kalau kuburannya itu tepat di arah kiblat. Tapi kalau kuburannya di sisi samping kanan, kiri, dan di belakang sana itu belakang apa depan? Depan nanti arah kiblat itu. Kalau di arah kiblatnya ada kuburannya baru tidak boleh. Itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pendapatnya Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, selama kuburan itu tidak di ruangan masjid, maka boleh sholat di situ. Taruhlah di Masjid Joglo ini sebelah kulonnya ini ada kuburannya. Tapi selama kuburannya itu tidak di sini, tidak di ruangan masjid, maka kita masih boleh sholat di situ. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau di sisi kiblat kuburan itu ada di sisi kiblat masjid itu ada kuburannya, maka harus dibangun tembok pemisah yang memisahkan antara kuburan dengan masjid. Tapi kalau antara masjid dengan kuburan itu sudah dipisahkan oleh jalan, itu sudah tidak termasuk larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, untuk kasus masjid kita ini, ya, antara masjid dengan kuburan itu dipisahkan apa? Ada yang pernah ngecek ke situ enggak? Aku ki oma tahun-tahun ngaji dulu ya ora ngerti ki kono ki nek kuburan itu. Antum tahu enggak kalau di sebelah barat kita itu ada kuburannya? Ada yang tahu? Ini ada kuburannya, Mas, dan bukan kuburan semborongan ini. Ini cikal bakal kota Klaten, namanya Kiai Klaten ya di sini ini. Di tempat tetangga kita ini. Kuburan Kiai
Klaten. Makanya kadang-kadang antum pulang pengajian ada mobil-mobil banyak itu. Nah, mereka berziarah ke situ. Iya, jadi antara masjid ini dengan kuburan, antum jalan paling 1 menit mas. Coba kau ngingu orang rakyat. Iya. Nah, di sebelah barat masjid kita itu sudah ada jalan yang memisahkan antara masjid dengan kuburan. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun antum mengambil pendapat Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, selama kuburan tidak ada di ruangan masjid maka nggak apa-apa. Dan ini merupakan khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah baina ahli sunnah. Perbedaan pendapat yang dibolehkan dan terjadi di antara sesama ulama ahli sunnati wal jam. Maknanya, kalau antum memilih pendapat Syekh Albani, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya sama sekali, mau di depan, samping kanan, samping kiri maupun di arah kiblat. Terus antum melihat saudara antum, dia memilih pendapatnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kan berfatwa selama kuburannya tidak di dalam masjid, tidak apa-apa sholat di situ. Antum tidak boleh mencaci maki dan mengatakan sesat pada saudara antum. Atau mengatakan saudara antum, oh, ente itu seorang yang bermudah-mudahan dalam urusan kesyirikan. Enggak seperti itu teman-teman. Karena sekuat apapun antum berusaha, antum tidak akan pernah bisa menghapus keberadaan khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama kita. Yang namanya pendapat khilafiyah, ya sikapilah itu sebagaimana antum berbeda dengan saudara antum dalam urusan yang lain. Antum ketika tasyahud mau menggerak-gerakkan sini atau enggak perlu menyesatkan orang lain. Ente bermudah-mudahan meninggalkan sunnah Nabi, enggak perlu. Karena memang urusannya khilafiyah ijtihadiyah. Antum mau sujudnya itu menurunkan lutut dulu atau menurunkan apa? Tangan dulu, enggak perlu. Antum menyesatkan orang lain, wah ente meninggalkan sunnah, menyelisihi sunnah, enggak. Kalau urusannya antara tauhid dengan syirik, antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, nah baru gitu ya. Ini perlu saya sampaikan agar kita itu menjadi penuntut ilmu yang dewasa. Dan yang teramat sangat disayangkan, sebagian ustadz pun tidak bisa menerima perbedaan pendapat ini. Padahal para ulama kita berbeda pendapat. Alasannya harus mengambil pendapat ustadz yang senior. Lah pas Syekh bin Baz itu kurang senior. Itu imam ahli sunnah fi hadzal zaman dan mufti am, grand mufti di kerajaan Saudi Arabia, ketua Lajnah Ad-Daimah dan Hay'ah Kibarul Ulama, perkumpulan para ulama besar, gurunya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Boleh kita memilih pendapat, tapi jangan meremehkan pendapat saudara antum. Selama ranahnya memang ranah khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah ya baina ahli sunnati wal jamaah. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak timbul suudzon. Boleh memilih pendapat tetapi tidak boleh memaksakan pendapat dalam ranah-ranah khilafiyah ijtihadiyah. Begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti antum pulang dari sini menjadi generasi penuntut ilmu yang kaku ya. Nek ngaji ngantuk tapi nek debat menangan dhewe. Buanter dhewe. Wah, jan ini. Ora motok blas itu. Yang keberapa? Yang kelima. Khamisan, an-nahyu an tajsisil quburi wa zakharafatiha. Larangan dari menyemen kuburan dan menghias-hias kuburan. Saya pernah melewati sebuah masjid yang sangat memprihatinkan sekali. Reot, gendengnya bocor. Nggak jauh dari situ ada kuburan yang katanya kuburan wali, dibikin megah pak. Kayak hotel dikasih bunga-bunga, lampu-lampu. Padahal itu dilarang oleh Nabi. Kata Syekh, wa hadza muntashirun jiddan fi biladil muslimin. Fenomena dibangunnya kuburan dan dihias dengan aneka macam aksesoris itu tersebar luas di negeri-negeri kaum muslimin. Ya'tuna ilal kubur. Dia datang kepada kuburan dan apa? Menghiasi kuburan, meletakkan pernak-pernik, lampu, ngungkuli peringatan 17 Agustus. Yaftatinuna fil bina'i 'alaiha
wa yatafannanuna fil bina'i 'alaiha. Tafannana yatafannanu itu maksudnya berasal dari kata seni. Jadi kuburannya itu dibangun dengan penuh artistik, Pak, dengan penuh keindahan. Dikasih lampu, dikasih bunga, dikasih macam-macam. Li'idkhali jawin minar rahbah inda ziyaratiha, untuk memasukkan suasana yang gegap gempita, suasana yang meriah saat menziarahi kuburan itu. Wa hadza yufdi ila ta'dhimiha wa ibadatiha min dunillah, dan fenomena ini menyebabkan kuburan itu menjadi diagungkan dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr, Nabi melarang dari menyemen kuburan, wa an yuqa'ada alaih, dan Nabi melarang dari menduduki kuburan, wa an yubna alaih, dan Nabi melarang dari membangun di atas kuburan. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 970. Yang keberapa sekarang? Keenam, an-nahyu an syaddir rihal li ziyaratiha, larangan dari menempuh perjalanan panjang untuk menziarahi kuburan. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, jangan kalian tempuh perjalanan panjang kecuali menuju ke 3 masjid, Al-Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa fi Filastin. Bukan Masjidil Aqsa Klaten. Klaten kan punya Masjidil Aqsa juga, yang di terminal itu loh, bekas terminal itu. Dulu saya waktu sekolah suka nongkrong di situ tuh, di terminal situ, beli nasi kucing sambil nunggu bis. Sekarang berubah jadi masjid. Kemudian terminalnya dipindah di mana? Di kidul stasiun. Nah, itu terminal yang sekarang itu dulu kebun tebu itu. Kebun tebu, sebelah timurnya itu pabrik apa? Pabrik Ajinomoto yang sekarang sudah tutup. Pabrik Ajinomotonya tutup, kebun tebunya tumbuh terminal. Gitu ceritanya. Jadi saya masih menjadi saksi hidup itu untuk beberapa kejadian yang ada di tempat ini. Tidak boleh, jangan menempuh perjalanan jauh dalam rangka berziarah kecuali ke 3 masjid saja. Masjidil Haram ada di Mekah itu, yang ada Ka'bahnya. Terus Masjidil Rasul, yaitu Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi tidak boleh kita melakukan yang disebut sebagai wisata religi kecuali ke 3 masjid ini yang boleh. Wisata religi ke Masjidil Haram boleh, ke Masjid Nabawi boleh, kemudian ke Masjid Al-Aqsa juga boleh. Wisata religi, menempuh perjalanan jauh. Nah, kalau antum menempuh perjalanan jauh menghadiri pengajian kaji tiko ini boleh apa enggak? Nabi kan mengatakan tidak boleh menempuh perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Kok antum bilang boleh? Karena apa? Tidak sama, kan sama-sama menempuh perjalanan jauh. Kenapa kok? Misalnya di Masjid Istiqlal nanti ada Syekh Abdul Razak Al-Badar gitu ya, ulama Madinah. Terus antum nyater rame-rame pengajian di sana. Padahal Nabi mengatakan tidak boleh menempuh perjalanan jauh kecuali untuk menuju ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau ke Masjid Istiqlal, orang ada tabligh akbar di sana, boleh apa enggak? Kenapa?
Wong Nabi melarang menempuh perjalanan jauh. Hah? Kenapa? Karena yang dilarang Nabi untuk bersafar jauh masjid yang kita tuju. Kita memiliki anggapan bahwa masjid tersebut memiliki pahala lebih dibandingkan masjid yang lain. Ada ahsantum, hadza huwal jawab. Jadi larangan Nabi dari menempuh perjalanan jauh ya untuk menziarahi masjid atau kuburan itu saat kita meyakini masjid yang akan kita tuju itu memiliki keistimewaan lain lebih dibandingkan masjid-masjid lain. Wah, nek ziarah ning makame kono ki ganjarane gede, ndongane cepet kabul. Terus kita menempuh perjalanan jauh untuk ke tempat itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu. Wah, nek aku ki nek ndonga ya ning masjid kampung kuwi ora tahu kabul. Tapi aku nek ndonga ning masjid joglo sekalekan kae jan. Mungkin kena angsare Kiai Klaten kuwi ya. Langsung kabul, Pak. Wah, besok saya tak ngajak orang-orang kampung saya untuk rame-rame beribadah di masjid joglo sekalekan. Tidak boleh kalau tujuannya meyakini masjid joglo sekalekan itu memiliki keutamaan dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Karena seluruh masjid itu teman-teman, antum sholat dimanapun sama. Antum sholat yang masjid Istiqlal, yang masjid Al-Aqsa Klaten, masjid joglo sekalekan, atau masjid mana yang indah gitu misalnya. Masjid Kubah 99 misalnya di Jawa Barat, namanya masjid apa? Masjid Al-Jabar. Itu masjid agungnya Jawa Barat. Itu statusnya sama dengan antum sholat di masjid kampung antum. Pahalanya sama, keutamaannya sama. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, itu pahalanya tidak sama, gede di sana. Maka boleh bagi kita menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk khusus beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi di tempat lain tidak boleh. Iku aku nerangke rumangsaku wis cetha, tapi saya yakin ada yang belum paham juga. Iki karepe ustaz iki piye to ngono. Kalau antum belum paham nanti bisa tanya kepada temennya ya. Jangan sampai antum pulang membawa syubhat sesat ya. Terus nanti disematkan ke saya. Wis sing kandha ngono kuwi sapa? Lah Ustaz Abulas ndek kandha ngono kok. Padahal aku ora ngajari ngono kuwi. Ya, tapi itu murni kesimpulan apa? Murni kesimpulan sepihak. Jadi yang dilarang wisata religi ke tempat tertentu itu kalau kita meyakini tempat tertentu itu memiliki keutamaan lebih dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Ada nggak umat Islam meyakini masjid tertentu itu punya keutamaan selain 3 masjid ini? Ada nggak? Banyak, Pak. Masjid ngendi? Oh, sokeh lah pokoknya. Ya, terutama masjid sing ono kuburane lah kuwi. Terutama itu, Pak. Maka kuburan itu benar-benar menjadi salah satu penyebab besar umat Islam itu tergelincir ke dalam apa? Praktek-praktek kebid'ahan dan juga kesyirikan. Maka Nabi pun meletakkan hukum-hukum berkaitan dengan masalah kubur ini. Jadi tidak boleh menempuh perjalanan jauh ya ke kuburan ataupun ke masjid kalau kita meyakini berdoa di sana itu jauh lebih mustajabah, karena semua masjid statusnya sama kecuali 3 masjid ini memang memiliki kekhususan. Berikutnya yang keberapa? Ketujuh, an-nahyu an israjil kubur. Larangan dari apa israj? Ya ini wudi'a fihi as-siraj. Diletakkan lampu di kuburan. Meletakkan lampu-lampu di kuburan. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang gemar berziarah kubur. Jadi yang dilaknat itu para wanita yang gemar. Tapi kalau tidak gemar sesekali saja maka tidak dilaknat. Kenapa wanita yang suka berziarah kubur itu dilaknat, teman-teman?
Karena wanita itu naqisatu aqlin wa din, lemah akal dan lemah agamanya. Ya, hatinya lemah. Kadang kalau melihat kuburan, dia ingat suaminya, dia nangis gulung-gulung. Jadi tidak ridho terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita itu tidak usah sering-sering ziarah kubur, sesekali aja. Karena kalau sering-sering mengakibatkan dia jadi tidak ridho. Terkadang keluar ucapan-ucapan yang tidak baik kepada Allah. Ya, kadang menghina Allah. Salah saya apa ya Allah? Kenapa suamiku engkau ambil ya Allah? Pernah nggak antum ketimpa musibah lah? Kula dosa kula napa ya Allah? Berarti antum itu kayak nabi, nggak punya dosa. Kita sebagai manusia itu dosanya sangat banyak sekali, banget nemen pol. Ya, jangan menyalahkan ketetapan Allah terus bertanya dosa saya apa ya Allah, dituduhke walah malah semaput dhewe kowe. Dosane akeh tenan kok. Kita dituntut untuk senantiasa ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah taala. Wal muttakhidina 'alaihal masajida, dan Rasul melaknat orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Wasuruja, dan yang meletakkan apa? Lampu-lampu di kuburan. Wa israjul kubur, melampui kuburan ai idoatuha, yaitu meneranginya bi ayyi nau'in min anwa'il idoah, dengan jenis penerangan apapun. Jadi biarlah kuburan itu peteng, biarlah kuburan itu tidak diterangi, supaya apa? Tidak menarik perhatian orang. Jadi rupanya sudah sejak zaman dulu Nabi kita itu mengabarkan salah satu teori marketing itu dengan gawe padang-padang, Pak. Antum nek pengen tokonya antum laris, gawe nang sing padang jinglang, Pak. Kayak isokle ngono. Dodol apa Mas? Pentrol ngono. Itu nanti rame, Pak, ditekani wong akeh. Karena yang terang-terang, yang padang-padang itu biasanya menarik apa? Perhatian. Iya apa enggak kira-kira? Wah, parah nih. Itu enek pasar malam jebule pentol. Dodol pentol nganggo sokle. Lho, teori marketing kok gitu. Makanya toko-toko itu milik orang-orang sebelah itu loh. Itu kan mesti diokai apa nih? Lampu nih, coba antum hitung. Satu ruangan yang luasnya itu 7 kali 5 meter. Berapa itu lampunya? Wadang jinglang, Pak. Sementara toko-toko kita milik pribumi lampunya pira? Siji kuwi nek mendung prepet. Ah ya ora ana sing tuku, giliran ana tuku siji wewe. Waduh. Ana sing tuku siji bengi wewe, bayare nggo godhong. Apa eneng ta Ustaz? Ora ana, kuwi ceritane. Wis ngaji barang kuwi ya mbok rembug kok ngono mbok openi kepiye iki. Kok gak antum mulai, wah ndak iki diceritani Ustaz Abdul Aswad eneng wewe tuku nganggo godhongan. Oh, njaluk dipongor bocah ya. Aku ora iso mbit kuwi kaya totok kuwi mau kuwi. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada pemakaman jenazah di malam hari, ya. Kan yang bagus itu orang meninggal malam hari selama tidak merepotkan, ya dia langsung dikuburkan. Dalam satu riwayat disebutkan jenazah itu berteriak, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan penguburanku, segerakan penguburanku gitu. Itu Nabi. Melalui wahyu dari Allah. Orang itu kalau mati dia teriak-teriak, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Segera kuburkan aku, segera kuburkan aku. Malah anake, "Sik entenono aku mulih kok Jakarta tuku tiket kok tekane 2 dina. Saya ingin menyaksikan wajah ayah saya untuk yang terakhir kali." Terus gue mulihmu kapan? 5 tahun yang lalu. Gue iki kepiye dadi anak? Kalau memang kamu ingin berbakti kepada orang tuamu meninggal, langsung segerakan pemakaman. Nggak usah nunggu saya. Ya, saya kasihan sama bapak saya yang teriak-teriak minta untuk segera dikuburkan. Saya pulang enggak apa-apa, nanti saya mendoakan atau saya melakukan sholat
gaib. Kan banyak kan anak-anak atau malah antum yang ngono kuwi. Ketika ayah ibu antum aja dikubur sih, mau kok ngenteni aku mulai. Ini bukan anak yang berbakti. Ini anak yang justru menyengsarakan orang tuanya. Karena dia menghukumi sesuatu, bersikap itu dengan berdasarkan perasaan dan bukan dalil. Gitu. Yang ke berapa? Saminan, yang ke-8, an-nahyu 'anidz dzabhi 'indal qubur. Larangan dari menyembelih hewan di kuburan. Li hadisi ar-rajulil ladzi nadhara an yadhbaha ibilan bibuana. Waqad taqaddama. Berdasarkan hadis, ada seorang lelaki yang bernazar ingin menyembelih unta di Buana. Itu satu nama lokasi. Waqad taqaddama, dan sudah berlalu penyebutan hadis ini. Jadi termasuk sembelihan untuk selain Allah itu, ya, sering saya sampaikan juga ini teman-teman. Sembelihan untuk selain Allah itu, satu, tidak disebut nama Allah. Dua, disebut nama Allah tetapi diniatkan untuk selain Allah. Tiga, disebut nama Allah, diniatkan untuk Allah tetapi disembelih di tempat-tempat kesyirikan. Itu semuanya sembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Itu saja yang bisa dibacakan pada kesempatan malam hari ini, teman-teman. Jika ada soalan boleh kita baca. Jadi malam ini adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masalah apa? Kuburan. Ada berapa poin tadi? 8 poin. Antum ingat baik-baik dan jangan dilanggar. Kalau antum melanggar, berarti antum melanggar larangan Nabi dan antum tidak menjaga kewibawaan dakwah tauhid. Adakah kuburan khusus umat Islam di Klaten? Ada. Setahu saya ada di Jogja. Itu sepertinya sewa atau bayar. Ada, Mas. Jenengan ikut ngaji kaji tiko sudah berapa lama? Saya dengan teman-teman saya dari relawan Brigade Masjid Brigas itu mengelola pemakaman khusus umat Islam, lokasinya di Ndanguran, Klaten Selatan. Gratis tanpa bayar sama sekali. Yang penting antum memberitahu 4 jam sebelum pemakaman. Karena saya dan teman-teman butuh waktu untuk menggali apa? Menggali lubang liang lahatnya itu. Waktu yang dibutuhkan sekitar 4 jam. Mau malam kami juga siap. Yang penting ngasih tahu. Untuk gali kuburannya bayar berapa? Tidak bayar sama sekali. Dikuburkan di situ juga tidak bayar sepeser pun. Syaratnya mayitnya itu muslim. Yang kedua, tidak boleh melarang 8 poin ini tadi. Ya, termasuk yang paling sering adalah tidak boleh membangun kuburan. Itu syaratnya. Dan sekarang sudah isi berapa, Mas? Berapa kuburan itu? 22. Ya, sekitar 22. Kalau antum minat segera hubungi panitia. Tapi 4 jam sebelum antum mati, antum ngasih tahu dulu. Apakah jika kita jika kita syuruk sampai terbit matahari, posisi duduk tidak boleh selonjor atau sekedar bersandar di dinding, apakah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika bersyuruk? Disebutkan dalam satu riwayat itu, barang siapa sholat subuh secara berjamaah, lalu dia berdoa, berzikir dan menunggu sampai terbitnya matahari, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala seperti haji tamah yang sempurna. Itu syaratnya. Duduknya bebas, Mas. Yang penting antum berdoa, berzikir atau mendengarkan pengajian atau baca Quran. Selonjor boleh. Dalilnya mana? Allah Ta'ala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berbaring pun kena, yang penting ojo ngorok. Berbaringnya itu dalam rangka berdoa atau bermurojaah, misalnya membaca Al-Quran dari hafalannya sambil berbaring boleh. Ya, tidak harus duduk, orang untuk sandaran, orang untuk selonjor. Itu semuanya adalah aturan-aturan yang bid'ah ya.
yang tidak disebutkan di dalam dalil. Wallahu ta'ala alam. Orang yang membenarkan ramalan setelah terjadi, apakah termasuk syirik? Ada rinciannya. Kalau dia membenarkan ramalan setelah terjadi lah tenan toh, berarti wong kaya pancen ya mengetahui perkara gaib. Syirik antum. Karena tidak semuanya yang terjadi cocok dengan ramalan itu mengindikasikan dia itu mengetahui kegaiban, tidak. Mengindikasikan apa? Kebenaran. Tahu kebenaran nggak? Bahasa Indonesianya apa itu? Kebetulan. Gitu. Dukun itu ramalannya banyak. Kadang ada yang mencocoki realita. Itu kebetulan. Kebetulannya satu digoreng, Pak. Digoreng siang malam pagi sore. Tetapi 90 ramalannya keliru, dia mingkem, ditutup-tutupi. Kalau antum membenarkan ramalan setelah kejadian dan antum meyakini orang itu mengetahui kegaiban, antum telah terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dalam ayat yang lain, kunci-kunci kegaiban tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah yang mengatakan, yang menciptakan seluruh alam semesta. Terus antum lebih percaya omongannya dukun daripada omongan Allah Ta'ala? Hanya karena mencocoki dengan realita, mencocokinya cuma sekali, bohongnya berkali-kali, tidak antum perhitungkan, itu bukan orang yang bijaksana. Ada teman yang sering dimintai tolong untuk membacakan doa, pernah berkata, didatangi yang nunggu makam untuk tidak menebang pohon yang ada di makam. Benar apa tidak yang ia katakan? Saya tidak tahu. Kok tekone yang aku tidak mengetahui perkara gaib, Pak. Dia didatangi yang nunggu makam. Yang nunggu makamnya apa? Kucing apa? Apa juru kunci atau apa? Cerita-cerita seperti itu, Mas. Tidak perlu antum menyibukkan diri dengan bener apa ora ya. Ngopo? Manfaatnya apa? Ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Ya. Cerita-cerita seperti itu, kalau kita enggak mempercayainya, kita juga tidak berdosa kok. Kalau kita mempercayainya, njur gunane apa njuran? Itu namanya ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Seperti antum memikirkan bojone iblis si sapa ya jane kok anake kok akeh temen. Syekh Fauzan itu ditanya siapa istrinya iblis. Jawabnya waktu iblis menikah saya ora diulemi ngono. Saya tidak mendapatkan undangan saat iblis menikah. Gitu jawabannya Syekh. Terus antum bunek mikir Danau Tobariah itu lebarnya piro, jerune piro, kayak setiap tahun berkurang berapa ya debitnya. Nggih apa? Terus mikir bunek ya Ya'juj Ma'juj saiki lagi ngopo ya? Gek nek mangan piye apa ya nek sing dodol pentol apa orang? Ngono barangi nggo apa? Ya, itu tidak bermanfaat. Jika penguburan jenazah ditunda beberapa waktu dikarenakan agar banyak yang mensolatkan jenazah tersebut, apakah diperbolehkan? Boleh, tetapi yang lebih utama tetap pemakaman itu disegerakan, teman. Karena mensolatkan jenazah itu tidak mesti harus dengan keberadaan jenazah sebelum dikuburkan. Karena sebagian ulama kita berpendapat disyariatkannya solat apa? Solat gaib. Wallahu ta'ala alam. Apa iki yang apa toh cah iki? Yang dimaksud tembok pemisah antara masjid yang diarah kiblatnya terdapat kuburan. Apakah yang dimaksud antara kuburan dan masjid ada pagar masing-masing atau cukup dipisah satu aja, satu tembok? Jadi ini masjid, ini kuburan, ya kan? Ini masjid, ini kuburan. Cukup dikasih tembok pemisah gini, jeleng.
tingginya setinggi manusia berdiri. Jadi ketika orang sholat itu dia tidak bisa melihat apa ke arah kuburan. Itu sudah cukup. Atau misalnya ini masjid, ini kuburan, ini sudah ada jalan setapak. Itu sudah memisahkan antara area kuburan dengan area masjid. Seperti itu. Itu kalau kita mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau mengikuti pendapat Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, tidak usah dipasang tembok pemisah, asalkan kuburan itu memang tidak berada di ruangan masjid, pun tidak apa-apa sholat di situ. Wallahu ta'ala alam. Begitu teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.